Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, opsi kali ini kita akan fokuskan terhadap orang tua dan anak. Salah satunya temanya adalah bagaimana sih cara mengatasi obesitas pada anak. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini. Baik, Sobat Safety, anak gemuk sehat, oke, itu mungkin dambaan. Tapi ingat, ini bisa muncul risiko tersendiri apabila kita membiarkannya terjadi pada buah hati kita. Obesitas atau kegemukan atau kelebihan berat badan. Anak yang gemuk terkadang membuat gemes orang melihatnya. Hal ini seringkali membuat orang tua merasa tidak perlu berobat ke dokter. Padahal obesitas ternyata merupakan salah satu bentuk malnutrisi selain gizi buruk loh, ayah bunda. Obesitas pada anak meningkat jumlahnya. Saat ini di Indonesia hampir 20% anak mengalaminya. Bahkan di negara maju lebih banyak lagi yang mengalami obesitas pada anak-anak. Obesitas ini pada kanak-kanak menimbulkan berpotensi terjadinya sumbatan saluran napas saat tidur atau yang disebut obstructive sleep apnea syndrome, ditandai dengan tidur mengorok alias mendengkur. Masalah lain yang sering ditemui pada anak dengan obesitas yaitu gangguan pada postur tubuh dan perkembangan tulang, kelainan kulit, masalah psikososial atau alergi. Bahkan obesitas pada anak-anak ini berkaitan juga dengan ketika dewasa, di mana punya potensi menimbulkan berbagai penyakit seperti diabetes ataupun jantung. Wah, ternyata berisiko tinggi nih. Wah, lalu bagaimana mengatasinya ayah bunda? Kita lihat sama-sama tips berikut ini. Penanganan obesitas tergantung dari usia, perkembangan anak, dan tingkat keparahannya. Mengingat anak masih tumbuh dan berkembang, maka prinsip pengaturan diet pada anak obesitas adalah diet dengan gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi tidak bisa ya sembarangan diet. Berbeda dengan orang dewasa, target penurunan berat badan pada anak obesitas sangat minim, yaitu hanya 0,5-2 kg per bulan. Atau cukup dipertahankan agar tidak bertambah, karena proses pertumbuhan masih berlangsung. Dengan berkonsultasi pada dokter, dokter anak akan mengevaluasi penyebabnya obesitas, status gizi anak, asupan makanan, termasuk aktivitas anak, serta ada tidaknya penyakit yang diakibatkan oleh obesitas. Terapi atau program mengatasi obesitas dapat dimulai ketika anak dan orang tua siap untuk memulainya. Prinsipnya, penanganan obesitas pada anak secara umum adalah mengatur asupan makan dan meningkatkan aktivitas fisik atau gerak anak. Untuk mengatur asupan makanan pada anak obesitas, berkonsultasilah kepada dokter anak atau dokter gizi untuk menentukan asupan makanan yang sesuai dengan berat badan ideal anak, yang akan dinilai berdasarkan tinggi badan. Ajarkan anak kita menilai rasa lapar dan rasa kenyang. Dan anak harus bisa membedakan antara lapar di mulut atau hanya ingin dan lapar di perut, memang benar-benar lapar. Serta menyarankan mereka hanya untuk makan bila terasa lapar di perut. Setelah itu, anak pun juga harus belajar mengenali rasa kenyang, sehingga bisa berhenti makan meskipun masih punya keinginan melanjutkan makan. Ayah dan bunda bisa mengajak bermain peran bersama anak dengan tema-tema yang melibatkan bunyi perut saat lapar, serta rasa tidak nyaman dan perut kembung saat makan berlebihan. Selain mengajari anak mengenali rasa lapar dan kenyang, pembatasan asupan kalori dapat dilakukan dengan mengurangi asupan lemak dan karbohidrat, serta meningkatkan asupan serat dan air. WHO merekomendasikan asupan buah dan sayur minimum 5 porsi sehari disertai cukup minum air putih atau minum tanpa rasa atau gula. Berikut, ayah bunda, ada beberapa tips yang kita bisa coba untuk membatasi asupan makanan pada anak yang mengalami obesitas. Yang pertama yang kita bisa coba adalah makan teratur 3 kali sehari dengan camilan buah potong. Tapi bukan buah jus ya, 1-2 kali per hari. Buah potong seperti semangka, melon, apel, atau pir berguna mengganti cemilan manis seperti es krim, coklat, dan permen. Hindarilah buah berkalori tinggi seperti mangga atau durian. Tips kedua,
anak hanya diperbolehkan minum air putih di antara waktu makan. Tips ketiga, batasi jumlah makanan berkalori tinggi seperti kentang goreng, roti, kue kering, es krim, ataupun jus buah. Tips keempat, tidak makan sambil bermain atau menonton TV. Kebiasaan ini akan mengaitkan perasaan senang yang menyertai saat menonton TV atau bermain dengan makan. Sehingga, bila suatu saat anak merasa sedih atau stres, dia akan menghibur diri atau melampiaskannya dengan makan. Ini sangat tidak sehat. Tips kelima, hindari memberi makanan sebagai hadiah atau membatasi makanan sebagai hukuman terhadap anak. Yang keenam, hindari makanan cepat saji, termasuk juga batasi asupan susu hanya 500 ml per hari untuk anak berusia lebih dari 2 tahun dan ganti susu full cream dengan susu skim atau susu rendah lemak. Tips ketujuh, biasakan sarapan pagi. Dari penelitian menunjukkan sarapan dengan kadar protein tinggi dapat membantu penurunan berat badan putra-putri kita. Berikutnya, ayah bunda, kita bisa meningkatkan aktivitas fisik pada anak dengan kondisi obesitas. Caranya adalah, untuk meningkatkan aktivitas anak, coba mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti berjalan kaki atau bersepeda ketika berangkat ke sekolah. Atau, bila jarak sekolah terlalu jauh, ayah bunda bisa menurunkan anak sampai batas aman dan biarkan dia berjalan kaki. Pada anak yang lebih kecil, mengurangi menggendong dan penggunaan kereta dorong atau stroller juga sangat bermanfaat. Anda bisa memulainya dari saat ini juga. Anak dengan kondisi obesitas juga kita bisa dapat libatkan dalam pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Nah, ayah bunda, memotivasi anak obesitas untuk melakukan aktivitas fisik selama 1 jam setiap harinya kita bisa lakukan. Anak usia sekolah dari usia 6 tahun dapat diperkenalkan dengan berbagai olahraga seperti bersepeda, berenang, menari, karate, senam, sepak bola, atau bermain basket. Dan biasanya mulai usia 10 tahun, anak-anak akan lebih menyukai olahraga dalam bentuk kelompok. Ayah bunda, kurangi aktivitas anak Anda yang dilakukan dengan duduk atau berbaring. Tapi bukan berarti mengurangi waktu tidurnya ya. Karena tidur yang cukup justru melindungi anak dari kondisi obesitas. Aktivitas duduk atau berbaring yang dimaksud adalah menonton TV dan bermain gadget, karena kegiatan tersebut sering dilakukan selama berjam-jam setiap hari. Maka dari itu, batasilah screen time atau menonton TV dan bermain gadget maksimal 2 jam saja dalam sehari untuk anak berusia di atas 2 tahun. Dan seminimal mungkin untuk anak di bawah usia 2 tahun. Nah, para orang tua, kita pun juga dianjurkan untuk memberikan dorongan dan pujian terhadap keberhasilan atau perubahan perilaku sekecil apapun yang diperlihatkan oleh anak untuk upaya meminimalkan obesitasnya. Misalnya, ketika anak mau makan, menu baru yang sesuai dengan program gizi dari dokter, ketika ia mau berolahraga, atau ketika berat badannya berhasil turun. Dukungan keluarga dan orang-orang terdekat di sekitarnya merupakan hal terpenting untuk mengatasi obesitas pada anak, khususnya merubah pola makan dan gaya hidup anak sehari-hari. Selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil. Demikian disampaikan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.